Nah, di awal Ramadan ini, wahai kaum muslimin, tidak sedikit seruan kepada umat Islam agar istiqamah di atas petunjuk syariat. Himbauan agar kita menempuh jalan yang telah dibentangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kekaburan padanya. Nabi meninggalkan kita alal mahajjatil bayda, lailiha kanahariha la yazigu anha illa halik. Beliau tinggalkan kita di atas jalan yang terang benderang, malamnya tidak berbeda dengan siang. Artinya tidak ada gelap. Kalau syariat telah datang memberi petunjuk, sama saja dalam perjalanan seseorang siang dan malam. Sama-sama terang. Tapi kalau syariat dicampakkan oleh seseorang, juga sama saja perjalanan siang dan malam, sama-sama gelap. Nabi SAW mengumpamakan di dalam suatu hadis, innama masali, sesungguhnya permisalanku, perumpamaanku, wa mathalu ma ji'tu bih, dan perumpamaan ajaran yang aku bawa, kata Nabi seperti apa? Kamathali rajulin istauqada nara, bagaikan seorang laki-laki yang berusaha menyalakan api unggun. Ketika api tadi mulai menyala, faja'al al-farrash, rayap, kupu-kupu, binatang-binatang kecil berterbangan di sekitarnya dan menghamburkan diri ke dalam api itu. Mereka sangka damai di dalamnya. Nah, kata Nabi, ana akhidhu bihujazikum, aku tahan pinggang kamu sekalian supaya jangan melompat pula ke dalam api itu. Tapi apa yang terjadi? Kalian malah mengalahkanku. Artinya apa? Kalian tidak pedulikan, kalian melepaskan tanganku dan kalian melompat sebagaimana binatang-binatang kecil tadi masuk ke dalam api tersebut. Ini menunjukkan apa? Bahwa tidak sedikit dari umat yang mengaku sebagai umat Rasulullah yang telah sampai kepadanya pesan Rasul tidak mengambil petunjuk beliau. Bahkan mereka berlomba-lomba menceburkan diri kepada kebinasaan yang telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan pada malam kedua Ramadan ini. Wahai kaum muslimin, petunjuk Allah dan Rasul wadihah, jelas. Kebenaran telah sampai kepada kita. Nah, karena itu, kalau tidak ingin menjadi orang yang merugi dalam beramal, maka ambillah petunjuk tersebut dan jalankan dengan sabar, ikuti petunjuk tersebut dengan istiqamah. Itu adalah modal kita untuk bisa menjangkau apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, wahai kaum muslimin, ketika kita berada di bulan ini, tidak sedikit nasihat-nasihat tentang Ramadan dan amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Walaupun amal itu bisa dilakukan juga di bulan lain,
Tetapi dalil-dalil yang sampai kepada kita membawa berita gembira di mana amal tersebut yudha'af, dilipat gandakan. Dengan kehadiran bulan ini sebagai keutamaannya di dalam syariat kita. Jadi amal-amal lain yang dilakukan di bulan ini walaupun bisa dilakukan juga di bulan lain, sebelumnya mungkin kita beramal itu juga. Sama dengan qiyam. Di luar bulan Ramadan kita melakukan qiyam juga. Tahajud, qiyamul lail. Tetapi ketika qiyam dilakukan di bulan Ramadan ada janji yudhaf, dilipat gandakan oleh Allah. Nah, untuk meraih itu, janji-janji Allah di bulan Ramadan ini, umat Islam harus memahami konsep dasar dalam beribadah. Kalau tidak difahami konsep ini, saya khawatir kita hanya sekedar ikut suasana. Apa konsep dasar beribadah? Dari sana kita akan faham nanti untuk apa Ramadan itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk siapa janji-janji Ramadan itu diberikan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bertitik tolak? Dari konsep dasar ubudiyah. Konsep dasar ubudiyah ada 3 dawabit, ketentuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Ini prinsip dasar. Kalau ketentuan ini tidak terpenuhi, maka amal yang dilakukan sebanyak apapun tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang tegak di atas kekufuran, amal yang dibangun di atas kesyirikan, tidak di atas tauhid. Apa nasib amal tersebut? Di dalam Al-Quran berulang kali Allah katakan, ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu hancur lebur amal mereka. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tentang kaum musyrikin yang memakmurkan masjid-masjid Allah dengan kesyirikan mereka. Perbuatan mereka tidak bisa dikatakan tidak ada secara zahir. Apa kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 17? Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufur. Maka lil musyrikin, tidak ada bagi orang-orang musyrik itu mereka memakmurkan masajidillah, masjid-masjid Allah. Kalau kita renungkan apa yang ditidakkan oleh Allah, kalau perbuatan mereka bagaimana menidakkan? Toh mereka telah melakukan.
Sebagaimana kata Abbas bin Abdul Muttalib kepada Ali bin Abi Talib ketika tertangkap dalam peperangan Badar, dicela, disalahkan oleh Ali, pamannya sendiri. Kenapa berada di barisan musuh, mau berperang berhadapan dengan anak saudaranya? Fawabbakhahu, dicela, disalahkan, dicerca oleh Ali perbuatan Abbas. Tapi apa kata Abbas bin Abdul Muttalib? Tuwabbikhuni ka'annani ma fa'altu khaira. Engkau cela saya, engkau caci saya seolah-olah saya tidak pernah berbuat baik selama ini. Kalau dikaji sebab turun dari ayat ini akan bertemu kisah tersebut. Mendengarkan itu Ali bertanya, wa anta, engkau wahai paman, fa'alta khairan, engkau pernah berbuat baik pula? Kata Abbas, ya. Apa itu amal baik engkau? Jawaban Abbas apa? Ammartul masjidal harama wa asqaitul hajija. Aku memakmurkan masjid haram selama ini, dan aku yang melayani jamaah haji, minum mereka. Aku beri minum orang-orang yang berhaji yang datang berkunjung ke Baitullah. Ali terdiam. Kenapa? Karena secara faktual, faktanya, perbuatan itu tidak bisa dibantah. Siapa yang membantah itu? Memang itu pekerjaannya. Dia warisi dari ayahnya, dari Abdul Muttalib. Yang Abdul Muttalib mewarisi dari ayahnya pula, dari Hashim. Dalam pandangan manusia secara lahiriah, itu jelas perbuatan baik, mendatangkan manfaat kepada orang lain. Nah, tetapi di saat Ali tidak bisa menjawab, berita itu dibawa kepada Rasul, datang jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Makana lil musyrikin. Dinafikan oleh Allah. Tidak ada yang diperoleh oleh orang-orang musyrik itu. Makana lahum. Tidak ada untuk orang-orang musyrik itu. Apa yang tidak ada? Ayya'muru masajid Allah. Mereka memakmurkan masjid Allah. Nah, tadi kan mereka sudah memakmurkan. Mereka sudah menjaganya. Mereka sudah memperindahnya. Mereka sudah membersihkannya. Terus apa yang ditidakkan oleh Allah? Kenapa Allah katakan makan? Tidak ada itu. Nah, ahli tafsir menjawab, yang tidak ada bukan pekerjaannya. Yang tidak ada apa? Nilainya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka melakukan amal di atas kesyirikan, bahkan menyatakan kekufuran itu, perbuatan-perbuatan mereka itu bukannya membangun nilai yang indah di sisi Allah, bahkan yang mereka bangun itu menjadi hancur lebur. Habitat ulaika habitat a'maluhum. Hancur lebur amal mereka. Inilah yang dijadikan hujjah oleh ulama untuk merumuskan bahwa di antara 3 dawabit, 3 ketentuan mendasar yang harus dibangun kalau hendak beramal dan beruntung dalam amal, tidak merugi. Ini di awal Ramadan. Apa itu? Yang pertama, bangun di atas ketauhidan amal ini. Buang segala kesyirikan dan kekufuran. Tegakkan amal di atas iman. Nah, dari sinilah kita tahu rahasia mengapa Nabi katakan man shama ramadhana imanan. Itu adalah kriteria awal.
Kemudian kriteria yang kedua. Yang kedua adalah walaupun kita telah berada di dalam Islam, tetapi amal yang dilakukan oleh seorang Muslim sekalipun, kalau tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diperserikatkan kepada yang lain, walaupun hanya pada niat, orang tidak meyakini yang lain sebagai Tuhan. Dia tidak meyakini mertuanya sebagai Tuhan. Dia tidak meyakini tetangganya sebagai Tuhan. Tetapi dia mengharapkan sanjungan dan pujian dari orang-orang tersebut. Apabila itu yang menjadi landasan amal seseorang, maka ubudiyah yang dia lakukan itu tidak berada di atas jalan yang hak. Walaupun dia jalankan dengan kaifiat yang ditunjukkan di dalam syariat. Tapi ketika ria menyelusup, sanjungan dan pujian yang dikejar, pencitraan yang ingin dilakukan, maka dampak dari perbuatan tersebut adalah hancur leburnya amal. Nah, itulah yang menjadi kriteria kedua. Yang pertama dibangun di atas tauhid, tidak ada kekufuran dan syirik. Yang kedua harus benar-benar ikhlas, diniatkan karena Allah. Baru yang ketiga harus sesuai dengan petunjuk syariat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau disembah melainkan dengan cara yang dia tunjukkan. Innallaha la yu'badu illa bima syarra'a. Karena itu jangan buat-buat cara beribadah yang tidak ada petunjuk syarak padanya. Itulah yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin laisa fihi amruna, setiap amalan yang tidak ada dalam pelaksanaan itu perintah kami untuk melakukan, fahuwa rad, amalan itu tertolak. Nah, ini yang dikatakan 3 dawabit, 3 kriteria pokok beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila yang 3 ini dikesampingkan, kemudian kita beramal dengan susah payah, dibangun di atas kesyirikan dan kekufuran, kemudian ria menjadi teman dalam amalan, kemudian amalan dibuat sesuka hati saja, tidak mempedulikan petunjuk syariat, walaupun orang itu bersusah payah dalam beramal siang malam, siang letih, malam bertanggang, apakah orang itu beruntung? Tidak. Kenapa? Karena amal mereka melenceng dari pondasi dan jalan yang benar. Nah, begitulah kira-kira kita memahami peringatan Allah dalam surat Al-Kahfi tadi. Alladzina dhalla sa'yuhum, mereka yang meleset amal mereka dari jalan yang hak, mereka bersusah payah, bahkan mereka menduga mereka telah berbuat yang terbaik, tetapi di sisi Allah mereka itu nilainya adalah al-akhsarun a'mala, orang-orang yang merugi dalam beramal.